Dan saya cek 5:30 itu waktu maghrib, itu menunjukkan bahwa Krumojo abangan minimal, maksimal kafir. Sebetulnya Anda sendiri itu merasa yang paling nyaman itu atribusi yang mana? Justru yang tidak disebutkan oleh Mas Putut, Yaitu Habib. Privilege itu misalnya karena ayahnya Habib, kemudian anaknya dapat privilege sebagai Habib. Karena ayahnya presiden, anaknya jadi aktivis sosial, namanya Alisa Wahid. Kalau rukun ihsan hanya satu, anta budullah ka'annaka tarak wa illam takun tarak fa'annahu yarak. Yang artinya jangan dianggap semua bisa bahasa Arab. Enggak, itu bukan menganggap Anda bisa bahasa Arab, tapi untuk menegaskan bahwa saya Habib tuh. Iya. Ya Allah, saya pernah download micet ya Allah. Ya Allah, HP saya aktif VPN-nya ya Allah. Iya kan? Apa itu Bib? Kok tahu Bib? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan Pertamini itu rugi. Bahkan 3 anaknya sarjana. Tapi Pertamina Oke, baik teman-teman, kita panggil saja Habib Husein Jafar. Silakan. halo semua. Ya, satu-satu stand up kecil dulu lah. Oke ya, saya stand up kecil ya. Ya. Sebenarnya saya agak mau, tapi berhubung Habib industri ya. Jadi semua situasi kita harus bisa. Oke, tadi saya diundang untuk datang ke kafe ini jam 5:30. Dan saya cek 5:30 itu waktu maghrib. Itu menunjukkan bahwa Krumojo abangan minimal, maksimal kafir. Karena saya diundang pas waktu maghrib, itu setara dengan jam-jam sinetron yang high season, yang katanya dibuat untuk menghancurkan umat Islam. Tuh. Jadi jam 5:30 tadi suruh kesini saya. Agak mengganggu waktu maghrib ya. Dan ketika saya pikirin lagi lah. Oh kayaknya mungkin karena di sini ada musola lah. Jadi gak kafir-kafir banget lah. Tapi tetap abangan menurut saya. Karena kalau orang santri itu nyebutnya bukan 5:30, tapi qobla maghrib. Kalau jam 6 itu ba'da maghrib. Jadi tetap aja mojok isinya orang-orang abangan. Dan selalu bahagia ketika kita datang ke Jogja. Karena kalau kata Bauer itu Bandung diciptakan saat Tuhan tersenyum. Maka Jogja diciptakan sehingga kemudian Tuhan tersenyum dan menciptakan Bandung. Tuh. Quote-quote seperti itu kita tidak butuh yang gimana-gimana lah. Dan selalu bahagia ke Jogja, terlebih akhir-akhir ini karena psikolog mahal tuh. Psikolog mahal maka Tuhan menciptakan Jogja tuh. Gratis buat healing. Tapi itu hanya berlaku bagi orang dari luar Jogja. Bagi orang yang di Jogja itu tidak berlaku. Satu, karena zurghibban tasdad hubban. Nah ini sisi Habibnya nih. Datanglah jarang-jarang agar rindu dan cintamu selalu tinggi tuh. Kalau sering bertemu, rindu dan cintanya itu sering kali berkurang. Nah sisi industrinya, ini saya sampaikan. Habibnya udah, industrinya. Tidak berlaku bagi orang Jogja. Healing di Jogja itu. Karena UMR Jogja rendah. Jadi justru orang Jogja kalau mau sehat secara mental, dia harus keluar dari Jogja.
agar UMR-nya naik tuh. Agar kerja menjadi manusia yang betul-betul sehat dan manusiawi itu. Dan terakhir saya senang dan berterima kasih kepada Mojok atas undangannya. Karena akhirnya saya melihat secara langsung dan dari dekat uhti-uhti yalil-yalil. Ini saya kalau ngelihat uhti-uhti berkerudung. Ini nanti ditonton istri gimana, Jeb? Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Atau perlu diedit? Lebih baik itu. Jadi kalau ngelihat uhti-uhti dari UIN tuh biasanya, itu di otak saya itu seolah-olah ada backsound yalil gitu. Iya kenapa ya? Tahu kan lagunya gitu ya? TikTok gitu. Dan terima kasih buat tadi yang juga pembaca buku saya ya. Penonton YouTube saya banyak, pembaca buku saya sedikit. Dan itulah problem orang Indonesia ya. Karena kita itu kalau ketemu pertama nanyanya sudah makan apa belum. Bukan sudah baca buku atau belum. Padahal perut kalau kosong dia ngabarin. Tapi otak kalau kosong dia gak ngabarin. Tiba-tiba Anda tolol aja tuh. Jadi Anda tuh biasakan kalau ketemu orang, Mas Putut sudah baca buku belum? Buku apa? Jangan sudah makan. Kalau makan ngapain ditanya? Apalagi Anda yang pacaran tuh jangan nanya, sayang udah makan. Itu kalau Anda tak pertanyaannya itu, kemungkinan rumah tangga Anda tidak akan bahagia tuh. Nanyanya, sayang udah baca buku hari ini? Buku apa gitu? Karena otak itu gak ngabari kalau tolol. Otak itu kalau kosong gak ngabari ke perut bahwa, saya kosong loh, gak ngabari ke diri Anda. Makanya terima kasih yang sudah baca bukunya saya. Dan mungkin sedikit nge-spill sesuatu yang agak promo sedikit ya. Mas Silakan Beb, karena industri. Nah karena industri. FYI, for your information, buku saya dua-duanya baik Seni Merayu Tuhan maupun Tuhan Ada di Hatimu, insya Allah tahun depan akan difilmkan. Dan ini adalah bentuk dakwah saya yang terbaru untuk memerangi orang yang maksiat di pojokan bioskop. Yang biasanya di kursi pojok, jadi film saya akan saya usahakan nanti secara frame terang terus. Agar Anda tidak memiliki waktu untuk berzina tuh. Jadi targetnya pokoknya XX1 jadi yalil-yalil. Kok tahu Beb? Apa? Kok tahu perilaku itu? Nah ini. Itu jarang loh orang tahu. Orang bodoh tidak belajar dari pengalamannya sendiri. Oh berarti pengalaman Beb? Orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri. Orang bijak belajar dari pengalamannya orang lain. Oh, berarti Anda pengen dikategorikan orang bijak? Bukan, saya yang dibodoh itu. Udah saya melakukan diceritain lagi. Enggak. Jadi dan terakhir mungkin karena saya tadi kenapa ya saya tuh kalau di acara-acara yang sekuler seperti ini ya. Ya acara-acara sekuler. Makanya Anda tahu nggak Nabi Musa itu melempar tongkat untuk menenggelamkan Fir'aun itu pakai tangan kanan. Nabi Ibrahim meruntuhkan berhala itu pakai tangan kanan. Nabi Muhammad bilang semua kebaikan harus dilakukan pakai tangan kanan. Nah Anda tahu kenapa hari ini saya ngomong pakai tangan kiri nih pegang mic-nya. Karena tangan kanan patah bukan karena yang lainnya, tenang aja. Gak apa-apa patah tangan, yang penting gak patah iman. Enggak, dan juga karena acara ini kayaknya tidak baik-baik banget lah. Dan ya itu, terima kasih teman-teman. Dan kenapa ya kalau acara yang begini-begini itu saya datang disambut pakai musik-musik yang solawat-solawat begitu. Jadi itu menunjukkan sisi abangannya itu. Jadi selalu pakai musik-musik, walaupun solawat tapi kan musik haram ya. Jadi musik solawat itu kayak dua kata lucu aja. Musik haram kalau dimakan ya Bib? Musik haram itu kalau jelek, kalau fals. Nah yang solawat Habib Syekh tadi itu gak haram, itu bagus malah jadi dakwah. Yang haram itu musik lagu jinglenya Mojok tadi itu.
Oh ada ya? Iya, tadi. Kenapa? Oh Mas Putu gak tahu? Karena jelek. Itu seperti artikel yang dikasih nada tuh. Jadi apa kayak prosa artikel panjang kemudian dikasih nada, dikasih nada, dikasih nada. Jadi ya itulah musik yang haram lah. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau lama-lama saya jadi stand up religi nanti. Terima kasih. Terima kasih Beb. Tepuk tangan buat Habib Hussein ya. Ya, karena Habib Hussein agak capek mendadak harus stand up ya. Mari kita baca dulu buku-bukunya atau motret-motret dulu. Silakan Habib Hussein minum dulu. Ya, bukanya pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri nggak apa-apa Beb ya. Tetap pakai bismillah Beb ya. Agak gimana ya diajari orang abangan gitu ya. Beb, saya saja tadi digitu-gitukan. Mas Putu datang mohon 1 jam sebelum acara. Iya, masalahnya 1 jam sebelum acara itu kan jam 5:30 ya. Nah, bedanya saya dengan Anda tetap berangkat. Tetap berangkat saya. Sudah maghrib. Sudah maghriban, maghriban kan 5:30 ternyata sudah maghrib. Karena saya tadi berangkat jam 6 kurang 10. Oh berarti udah maghrib, sebenarnya udah nggak ada masalah. Gak ada masalah, Kalau yang masalah kru Anda, iya, kru Mojok. Kalau saya jawab, Kenapa? saya nggak mau berangkat, saya mau maghrib dulu. Nah itu. Nah. Jadi salah kalau orang mengatakan pemimpin itu representasi dari yang dipimpin. Ya. Ternyata pemimpinnya cerdas, yang dipimpin tolol. Karena kalau saya bukan apa-apa, saya tahu penggemar Anda banyak dan di sini ada musola. Masanya nggak lucu kalau nanti ngantri kan. Oh jadi sholat dulu. Ya, saya sholat di rumah. Iya. Makanya saya bilang saya nggak mau berangkat sebelum sholat dulu. Iya, antara takut ngantri atau takut dijadikan imam. Beb ngomong-ngomong tadi ya soal film ya. Ya saya sudah dengar sih. Karena sempat dibocorkan di salah satu YouTube ya. Yang saya khawatirkan adalah apakah pemerannya itu Anda? Sudah pasti enggak ya. Iya, karena saya capek berakting karena di mimbar selalu berakting hidup saya. Enggak. Enggak karena saya sangat tidak pede dan itu betul-betul saintifik bahwa saya tidak pede dan tidak pantas menjadi pemeran dalam film. Karena beberapa kali saya iklan aja itu suruh ngafalin tagline aja berjam-jam tuh. Apalagi reading yang ratusan lembar. Jadi udah pasti gak bakat dan saya melihat diri saya sendiri kalau lagi dapat iklan itu kayak mau muntah, saya kayak mual ngelihat acting saya sendiri kok jelek banget gitu. Jadi saya cukup pede untuk bilang ke produsernya saya ya mungkin cameo doang ya. Karena dari buku. Berarti tokoh-tokoh utamanya ini bukan Anda sendiri yang memerankan ya? Enggak, tokoh utamanya bukan saya. Oke, pertanyaan kedua Beb. Apakah ada kemungkinan ini diputar di Pantura, Jawa bagian timur dan Madura? Sudah pasti. Sudah pasti. Anda pasti. sudah hitung risikonya? Kenapa? Mall buka saja liftnya, eskalatornya aja macet Beb. Karena banyak yang ngantri. Apalagi Anda tahu orang-orang Madura tahu kalau Anda mau bikin film. Itu kan bisa nasi sate dibawa masuk atau apa gitu kan. Iya. Makan-makan di XX1 gitu. Iya, memang tujuan film ini adalah ada sisi revolusionernya. Karena kita ingin merevolusi bioskop tuh. Kata Nabi Muhammad, semua tempat yang digunakan untuk kebaikan maka tempat itu adalah masjid. Nah, kita mau memasjidkan bioskop tuh. Iya kan? Biar enggak sebenarnya motif utamanya adalah karena kegelisahan kepada film-film religi di Indonesia. Apa Beb yang Anda gelisahkan? Saya punya 2 catatan tentang film-film religi di Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia seringkali film-film religinya itu hanya memotret aspek-aspek ritualistik tuh. Oke. Jadi religi itu disimbolisasi dengan ada scene orang sholat atau orang yang pakai pakaian yang dianggap islami dan lain sebagainya. Tapi pada aspek nilainya tidak. Kemudian yang kedua, seringkali film-film di Indonesia juga menyudutkan sosok-sosok religius karena terjebak kepada adanya oknum-oknum religius yang melakukan tindakan-tindakan yang
menyebalkan, yang penuh kemaksiatan dan lain sebagainya. Misalnya saya ingat tuh pas saya kecil, itu setan selalu kalah sama ustadz tuh. Sekarang di film-film kayaknya setannya kalah terus, ustadznya kalah terus kepada setannya. Jadi saya kemudian membayangkan kayaknya kita butuh memberikan bukan kebenaran, tapi paling tidak alternatif tafsir menurut saya bahwa religiusitas itu tidak selalu harus menempel kepada hal-hal yang sifatnya ritualistik, simbolis, misalnya pakai jubah, pakai kopiah, kemudian lagi sholat. Enggak, semua hal itu menjadi sangat religius asalkan memang bernilai, bertujuan, berlatar belakang dan berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam religiusitas, dalam agama. Dalam konteks kita misalnya sebagai seorang muslim, bagi yang non-muslim dalam konteks agamanya masing-masing. Jadi ingin menampilkan film religi yang religiusitasnya itu ada pada aspek substansinya, bukan utamanya pada aspek luarannya. Jadi kira-kira begitulah, karena memori saya tentang masa kecil itu Susana kalah sama Ustadz tuh. Oh gitu ya? Iya kan? Harusnya Susana menang. Seharusnya memang Susananya ya enggak menang, tetap seperti itu. Sekarang kan ada pergeseran, setannya selalu menang kan. Bahkan di Indonesia itu ada yang aneh, ada orang tidak percaya Tuhan tapi takut setan tuh. Ya kan aneh ya. Dia tidak percaya Tuhan tapi takut setan. Ya karena dia percaya bahwa setan itu ada, Tuhan nggak ada, apa yang aneh? Iya, anehnya bahwa biasanya orang yang tidak percaya Tuhan itu karena Tuhan tidak bisa diindra. Biasanya dia bilang karena Tuhan tidak bisa diindra, maka sesuatu yang tidak bisa kelihatan secara kasat mata berarti tidak ada. Karena sama kan, setan juga tidak kelihatan secara kasat mata. Walaupun sebenarnya teori itu terbantahkan dengan tukang parkir di depan minimarket ya. Iya kan? Dia tidak kelihatan memang, tapi ada loh. Iya kan? Anda belajar tentang Tuhan itu gak usah jauh-jauh depan minimarket tuh. Oke. Lihat ini tuh tukang parkir. Sebentar, jangan-jangan gak kontekstual. Apakah minimarket di Jogja juga seperti itu? Masih? Masih, Bo? Masih. Pas kita datang gak ada siapa-siapa kan? Pas kita mau pulang mundur, prit, tiba-tiba kan. Iya kan? Itu tiba-tiba ada. Jadi Anda kalau mau belajar tentang ketuhanan berawal dari sana aja lah. Oke. Beb, kita tadi ngomong film, sebelum kita ngomong buku, atribusi Anda itu kan banyak sekali, Beb. Penulis. Iya. Penceramah, komedian juga kadang-kadang ya, saya nggak tahu ya bener atau enggak itu ya. Itu agak menghina ya, agak menyudutkan ya komedian. YouTuber ya. YouTuber, konten kreator lah secara umum ya. Istilahnya sekarang konten kreator. Terus sebentar lagi nggak tahu di film ini mungkin jadi apa, produser atau? Jadi ada beberapa sih, ada jadi konsultan di skenarionya. Oke. Kemudian beberapa komedinya juga dilibatkan. Oke. Terus Anda juga jualan buku masih? Jualan buku masih, buku-buku langka. Iya, karena yang langka yang bisa dijual mahal ya. Betul, yang langka Anda tidak bisa cek harganya di Shopee ataupun Tokped tuh. Iya. Jadi Anda tidak harus bersaing dengan siapa-siapa. Iya. Aktivitas terbanyak itu sebetulnya Anda sendiri itu merasa yang paling nyaman itu atribusi yang mana? Justru yang tidak disebutkan oleh Mas Putut. Yaitu? Habib. Saya dari tadi tunggu loh, atribusinya komedian, konten kreator, penceramah, penulis, penjual buku, Habib saya. Mohon maaf, kalau atribusi itu tempelan sosial. Iya. Kalau Habib itu bukan tempelan, darah ya? Anda nggak mengakui itu soal darah, nasab gitu? Bukan saya yang tidak mengakui. Sebagian orang yang minta saya tes DNA tuh. jadi namanya jadi ya itu justru saya mau menjelaskan bahwa Habib itu adalah atribusi sosial. Bukan atribusi spiritual. Tidak semua Habib itu punya spiritualitas yang baik.
tidak semua Habib itu berada di jalur dakwah spiritual. Contohnya Ahmad Albar tuh. Iya. Ahmad Albar itu Habib, Habib, ya. tapi dia musisi. Dia bukan penceramah, dia bukan pendakwah. Kemudian Habib yang tidak baik ada. Sebagaimana orang-orang dari suku lain, dari keturunan lain, dari latar belakang lain gitu. Ada. Tidak harus jadi penceramah seperti Anda. Tidak harus menjadi penceramah. Jadi penulis buku agama gitu ya. Betul. Dan Habib sependek yang saya tahu itu bukan minta dipanggil, tapi biasanya orang yang memanggil dia sebagai Habib. Misalnya saya komunikasi dengan Habib lain ya, misalnya katakanlah Habib Ahmad misalnya. Halo Habib Ahmad, oh ya ini Ahmad, dia gak nyebut misalnya, atau saya kalau lagi ditelepon, ini Habib Jafar ya? Iya ini Husin. Saya gak pernah menyebut saya Habib Jafar gitu, gak pernah. Di buku pun saya selalu tulis ya Husin Jafar Al-Haddar aja, gak pernah menyebut diri saya sebagai Habib Jafar. Padahal nama Habib Jafar itu sebenarnya secara marketing lebih bagus dong. Iya. Iya kan, daripada saya tulis Husin Jafar Al-Haddar kan saya bukan maksud mengkomersialisasi Habib. Iya bukan. Sih, iya. Maksud saya kan lebih Seandainya populer dikasih sebagai Habib iya, Jafar, lebih betul. populer. Iya. Orang mungkin kalau Husin Jafar Al-Haddar mungkin sebagian lupa atau bahkan nggak tahu bahwa ini saya. Apalagi kalau orang yang mengenal saya dari YouTube, tiba-tiba Habib nulis buku tuh kayaknya, oh ini bukan Habib Jafar nih, ini Husin Jafar Al-Haddar aja, namanya aja yang sama tapi orangnya beda gitu. Jadi itu adalah panggilan masyarakat kepada para keturunan Nabi Muhammad tuh. Makanya ada yang nanya, di Arab Saudi kok gak ada Habib? Iya memang karena tidak ada tradisi itu. Di beberapa negara Arab kok gak ada panggilan Habib? Karena memang tidak ada tradisi itu. Buktinya juga di Indonesia ada perbedaan panggilan Habib sesuai dengan tradisinya masing-masing. Kalau di Jawa Timur itu dipanggilnya Iye. Iya, iya. Kemudian di daerah Aceh dipanggilnya Yep tuh. Di daerah Sulawesi, pokoknya di daerah timur juga dipanggilnya itu Yep biasanya. Ada beberapa panggilan lain untuk menunjukkan bahwa itu sebenarnya budaya. Bukan ketentuan dalam agama. Makanya saya ditanya, Bib boleh nggak manggil Habib Hyung gitu? Iya gak apa-apa, terserah itu terserah Anda. Kecuali Anda manggil saya babi gitu. Mungkin saya tersinggung ya. Iya. Tapi maaf Bib, Anda menikmati privilege sebagai seorang Habib ya? Saya tidak pernah menikmati. Karena ayah saya dari kecil mengajarkan kepada saya bahwa kehabiban itu adalah tanggung jawab bukan privilege. Maksudnya privilege itu gini, segala hal kemudian dimudahkan, oh Habib. Enggak. Atau kadang-kadang mendapatkan bisa roh, tiba-tiba orang datang ya kan. Enggak, Iya. kita terbuka aja sama teman-teman ini Beb. Iya, gak apa-apa. Mereka enggak akan minta royalti. Betul. Iya kan. Betul. Enggak, ini kan cerita aja. Anda Iya. mengalami privilege seperti itu enggak? Privilege itu saya sadari, saya ketahui dan saya alami justru di akhir-akhir ini. Ketika di kampung dulu itu gak ada privilege Di itu. kampung Anda tinggal di kampung Habib semua ya. Ya nggak mungkin dong. Iya satu itu. Ya. Ya. Jadi saya kan tinggal di kampung Arab itu. Kampung Arab itu isinya semua Habib tuh. Habib ya. Jadi gak ada privilege tuh. Misalnya Anda bilang, oh saya Habib, saya juga. Semua tuh karena gak ada privilege di sana. Tapi yang kedua, gak bicara dalam konteks kampung Arab, tapi di kota saya secara umum itu gak ada. Bahkan sampai sebelum ramai tentang istilah Habib beberapa tahun ini, istilah Habib itu kan populer dalam konteks se-Indonesia, itu kan beberapa tahun ini, kurang lebih 1 dekade inilah seperti umur mojok nih. Iya kan? Jadi, dan sebelum itu hanya populer Habib itu di beberapa kawasan-kawasan yang memang religiusitasnya dan kulturalnya itu tinggi. Kultural tentang religiusitas ya, misalnya di daerah Martapura dan sekitarnya. Itu karena dipopulerkan oleh Jakarta juga Beb ya. Betawi juga kan. Betawi juga, Madura. Tapi di beberapa wilayah Palembang. misalnya di Palembang. Karena Palembang itu adalah salah satu kawasan di mana kampung Arabnya tertua dan terbesar di Indonesia. Selain kampung Arab di Jawa Timur, di kota saya di Bondowoso. Jadi
kalau di Sulawesi misalnya, kalau di Sumatera, bahkan sebutannya aja gak ada mungkin. Jadi yang viral se-Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini, dan karena itu kalau kemudian ada diskusi-diskusi seperti ini yang mempertanyakan tentang itu, saya suka karena paling tidak itu akan melahirkan dua generasi. Pertama, generasi yang tersaring, jadi yang ada yang FOMO doang nih. Iya kan? Tahu Habib karena Habib Rizik, karena Habib Jafar, karena ya gitu-gitulah. Ini FOMO-FOMO. Ya. Apa? Habib Syekh, kemudian Habib Bidin, Sholawatan, Habib Bahar, Habibur Rahman enggak? Itu penulis itu. Itu penulis itu. Hah? Penulis. Enggak, ada Habibur Rahman yang politikus, Beb. Oh, ada yang politikus ya? Kalau nggak salah ada ya. Memang seseorang selalu diingatkan secara cepat dengan siapa yang didekatinya. Kayaknya Mas Putut akhir-akhir ini sangat dekat dengan dunia politik. Tuh. Terus jadi karena sehingga menyaring lah. Kita tidak ingin dicintai secara salah paham oleh orang yang hanya ikut-ikutan aja, yang FOMO doang. Kemudian yang kedua, agar kemudian Habib itu betul-betul dipahami secara utuh. Misalnya kenapa saya harus menghormati dia, kenapa saya harus mencintai dia, kenapa saya harus mengikuti dia. Bukan sekedar karena dia Habib, karena dia bersorban, karena dia begini begitu. Enggak, tapi fenomena ini akan mengedukasi orang bahwa Habib itu bukan sekedar nama-nama Habib yang kamu kenal di media sosial, dan bukan sekedar cuman gelar bagi keturunan Nabi Muhammad. Bahkan kalau dulu Habib itu bukan gelar bagi seluruh keturunan Nabi Muhammad, tapi sebagian kecil keturunan Nabi Muhammad yang dia memiliki kompetensi dalam agama Hindu, enggak agama Islam dong, masa agama Hindu. Habib Hindu dua kata lucu tuh. Jadi dia yang memiliki kompetensi dalam agama Islam dan mendakwahkan agama Islam. Jadi kalau Habib masih muda, masih nyantri, dia dipanggilnya Sayyid biasanya. Yang kemudian akronimnya menjadi Yid, Yeb, dan lain sebagainya. Ya, Beb, terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar tentang kehabiban ya, Beb ya. Iya. Karena perlu diketahui oleh teman-teman semua ini ya. Betul, karena penting itu menentukan surga dan neraka Anda kelak. Nah, Beb, tanpa bermaksud mencandai apa yang sedang terjadi di tangan kanan Anda, ya. Habib Hussein ini kecelakaan teman-teman, harus dipen dan tapi semoga cepat pulih ya, sebulan lagi itu mau dicabut. Terus bukan dicabut pennya, dicabut ininya. Dicabut gipnya nih. Gipnya ini, dan gipnya itu keren ya. Ya ini gip industri nih. Jadi saya pikir tadi, ini aksesoris baru seorang Habib ya. Oh ternyata enggak. Ini gip ini besi nih. Besi sekelilingnya besi. Okay. Jadi karena kebetulan dokternya nonton saya dan kemudian kata dokter. Nah itu privilege. Bukan. Dia kan nonton saya. Nonton saya itu kan bukan privilege. Nonton Onat yang kafir juga. Ya enggak, tapi kan kemudian ada servis tertentu yang diberikan kepada Anda kan? Enggak, kan saya mendapatkan itu karena hasil usaha saya untuk membangun dakwah secara kreatif. Oh iya. Bukan karena misalnya ayah saya Habib misalnya, enggak dong. Iya. Bukan, itu karena saya melakukan upaya untuk dakwah di platform digital. Akhirnya dia mengenal saya karena saya berdakwah di platform digital. Privilege itu misalnya karena ayahnya Habib, kemudian anaknya dapat privilege sebagai Habib. Karena ayahnya presiden, anaknya jadi aktivis sosial, namanya Alisa Wahid. Terima kasih Beb menyelamatkan forum ini. Iya. Jadi saya tanya tadi ke Mas Putut, ini di
masukin YouTube enggak? Dimasukin. Oke, saya beradaptasi nanti. Nah, tapi aman lah. Ini tayangnya kira-kira kapan? kita semua aman semua, Bib. Kita tayang kan setelah lengser. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Setelah tanggal 20 kalau tayang ya aman, Iya. bisa apa sih? Nah, jadi bisa agak lebih keras lagi, Beb. Kurang itu tadi. Enggak, itu maksudnya Pak RT. Di kampung saya tanggal 20 lengser. Nah, Habib ini kan Anda teman-teman tahu ya, Habib ini tadi sudah diterangkan ada hubungan darah dengan Rasulullah ya. Dan beliau adalah tinggal di daerah Madura, istilahnya Madura import ya. Madura swasta. Madura swasta di daerah Bondowoso yang saya yakin 89% teman-teman di sini belum pernah datang ke Bondowoso. Nah, ayo yang pernah datang ke Bondowoso coba, saya pengen tahu. Siji, loro, telu, papat, limo dari 500 orang ya, enggak. Bondowoso itu, enggak perlu cerita lah saya, Anda lihat lagi di peta lah itu. Ya, tapi enggak usah kita perpanjang, Beb. Maksud saya begini, bahkan ketika kecelakaan pun, Habib Husin ini memilih nabrak Fortuner loh. Lebih tepatnya Pajero. Pajero, coba bayangin, kenapa enggak nabrak pedagang kapuk gitu ya kan? Atau menabrak warung Madura gitu kan? Atau menabrak kerupuk gitu kan? Yang dimilih-milih kayaknya, Anda dengan besi itu kayaknya Enggak. cinta gitu ya. Enggak. Ya, itu pun dipilih yang Pajero yang jelas-jelas Iya. bobot besinya gede gitu. Jadi yang kehilangan konteksnya saya kasih tahu. Oh, iya, Orang iya. Madura itu kan identik dengan pencuri besi rel ya. Saya melakukannya ketika kecil. Pertama pelajarannya adalah bahwa kalau Anda sekarang pencuri, bisa jadi masa depan Anda kalau mau berubah menjadi seperti saya bisa. Ya kan? Kemudian yang kedua pelajarannya, saya itu kayak ingin memberikan rasa keadilan kepada siapa saja tuh. Karena saya lihat semua moda transportasi itu bisa goncang. Misalnya ya, motor, mobil, sepeda, itu bisa goncang kalau ada polisi tidur. Iya kan? Kemudian pesawat bisa goncang kalau ada awan di depannya. Kemudian kapal laut bisa goncang kalau ada ombak di depannya. Kereta itu gak ada loh. Gak ada fase kereta itu ada guncangan-guncangan. Padahal itu penting kan, karena guncangan itu seringkali menjadi medium dakwah yang lebih powerful dari seorang Habib loh. Anda diceramain saya belum tentu istighfar. Tapi Anda kalau guncangan di pesawat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau Asli. kalau naik bis Sumber Rahayu atau apa itu ya. Iya. Ya. Itu kan Iya. Anda bis Sumber Rahayu itu kalau Anda lihat supirnya dia pakai gamis tuh, pakai jubah tuh. Dia lagi dakwah itu bikin Anda istighfar kan. Karena seringkali kita kan jadi istighfar kalau di kondisi-kondisi yang berat seperti itu, mengerikan seperti itu kan. Nah, kereta itu gak ada kondisi yang menyebabkan bikin kita istighfar tuh. Nah makanya kita ambil tuh besi-besinya, biar ada goncangan dikit-dikit, Anda jadi istighfar. Iya. Karena itu momen paling istighfar tuh. Momen-momen begitu tuh. Saya punya teman. Itu bukan istighfar, itu mau mencelakai orang itu. Itu satu. Enggak. Saya pernah punya teman. Saya perjalanan naik pesawat dari Malang ke Jogja. Naik Wings Air yang ATR. ATR itu yang berbaling. Yang teman-teman. baling-baling yang Iya. kecil. Dan itu karena cuaca buruk, guncangan terus. Ini teman saya, orangnya ya sekuler lah ya orangnya. Ya saya lah kira-kira, karena Iya, saya juga kira-kira. takut naik pesawat terbang. Nah Saya itu, termasuk, kira-kira Mas Putut lah. Iya. Nah itu ketika itu dia tiba-tiba ngambil buku doa tuh. Oh, Kan di iya. pesawat ada buku Ya doa. itu saya lah itu. Nah, Mirip itu, benar. Iya. Dan dia baca doa dalam 6 agama tuh. Semua dia baca. Saya tanya dong, kamu baca semua tuh? Iya kata dia. Paling tidak jangan ngaku lah seharusnya ya. Jadi ini levelnya tidak beriman dan tolol. Jadi kata dia, iya saya baca 6 agama.
Loh kenapa? Ini bukan saatnya spekulasi katanya. Dia memperbesar probabilitas. Probabilitas husnul khotimah dalam perspektif semua agama. Enggak Beb, kalau dalam kondisi gitu Anda nggak takut? Saya tuh gini, karena sebenarnya sama dengan Mas Putur kan, sama-sama filsafat. Iya. Kemudian saya suka filsafat stoik. Saya itu seringkali tidak berupaya untuk tidak takut kepada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Kayak kematian, kiamat. Makanya orang Madura tuh buka warung 24 jam sampai kiamat tuh. Itu nggak takut ya yang kayak gitu. Yang nggak bisa dikendalikan. Yang nggak bisa dikendalikan, saya bukan nggak takut. Saya berusaha untuk tidak takut kepada sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Jadi cuaca buruk ketika naik pesawat itu bagi Anda tidak terlalu masalah lah ya? Masalah, tapi tapi Ya kan apa kita sih? tidak bisa kita kendalikan ya. Bagaimana mengendalikannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya bisa sih Anda dan cancel Anda pesawat. nggak berdoa di situasi kayak gitu. Jangankan berdoa kita. Kalau bisa sholat kita sholat di sana. Kalau kita punya gantungan kunci Ka'bah kita puterin tuh. Artinya bahkan seorang Habib yang sangat alim gitu ya, yang dekat dengan kira-kira Allah gitu ya, itu pun masih harus memanjatkan doa sebanyak-banyaknya ketika naik pesawat terbang. Iya kan Yang Habib sedang bukan, dalam guncangan. Iya kan Habib bukan Ultraman ya. Kalau Ultraman mungkin. Jadi bahkan jangankan Habib yang keturunannya Nabi. Nabi pun itu dijelaskan dalam Al-Quran dalam perspektif sebagai manusia. Nabi itu ditegaskan dalam Al-Quran bahwa beliau itu manusia biasa seperti kamu. Beliau lapar, beliau haus, beliau menikah, beliau tidur, dan lain sebagainya. Kenapa? Pertama, agar Nabi Muhammad tidak dinabi-isakan. Dalam perspektif Islam. Tidak dikultuskan di titik-titik hingga menyalahi nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, agar Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi semesta. Termasuk orang-orang sekuler yang tidak percaya kepada aspek-aspek yang non-sekuler dari Nabi Muhammad. Oh gak percaya Nabi Muhammad dengan segala kemujizatannya, dengan segala hal lainnya. Sehingga dia bisa tuh mencintai Nabi Muhammad dari aspek-aspek sebagai manusia. Karena Nabi Muhammad itu dicintai bahkan oleh musuh-musuhnya. Lantaran keagungan akhlaknya sebagai manusia. Sehingga kata Muhammad Iqbal, salah satu penyair Persia yang sangat sufistik, beliau katakan begini. Tuhan bisa kau ingkari, tapi Muhammad tidak. Kamu bisa mengingkari Tuhan karena Tuhan tidak nyata, tidak bisa kamu pegang, tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu indra. Tapi Muhammad tidak bisa. Muhammad ada sebagai manusia yang hidup di salah satu waktu dari bumi ini dan mati dalam keadaan sebagai orang yang bersejarah. Kamu tidak bisa sangsikan bahwa pernah ada manusia yang begitu agung akhlaknya sehingga memukau bagi kawan maupun lawan-lawannya. Dan yang ketiga, penting memahami Nabi Muhammad sebagai manusia biasa agar kita kalau disuruh menjadi seperti Nabi Muhammad gak bilang, itu kan Nabi ya. Jadi kata Nabi, ya saya juga seperti kamu. Kalau saya bisa seharusnya kamu bisa walaupun kamu tidak bisa sesempurna saya. Jadi penting tuh menegaskan bahwa jangankan cucu Nabi, Nabi Muhammadnya aja itu manusia seperti kita. Paham Bebam. Tapi apakah ada kisah Nabi Muhammad khawatir ketika naik unta? Ada kisah Nabi Muhammad bahkan menegur orang yang tidak khawatir karena untanya tidak diikat. Oh ya itu beda konteks ini. Ini khawatir jatuh dari unta gitu loh. Sama aja itu kekhawatiran-kekhawatiran yang manusiawi. Iya, apakah ada kisah Ceritanya itu? ya. Gitu. Jadi Ya. kira-kira kita bisa membuat perbandingan gitu loh. Ini cucu Nabi naik pesawat masih ada rasa takut. Apakah ada kisah sebelumnya Nabi Muhammad mau naik onta khawatir mau jatuh dari onta gitu loh. Kan Iya. enggak, ya penjelasan Anda panjang lebar itu terima kasih lah ya membuka Iya. wawasan kami semua. Iya. Tapi kayaknya kok enggak nyambung dengan ketakutan naik pesawat tadi gitu loh. Iya, enggak kan tadi pertanyaannya itu bahwa
ketika di pesawat Anda kan Habib. Nah kata saya, jangankan Habib yang cucunya saya Nabi bilang Habib yang berilmu, Habib yang... Enggak, jangankan Habib, nabinya aja yang mendapatkan wahyu tuh. Tetap kekhawatiran seperti itu sesuatu yang manusiawi karena itu ya manusia lah. Siap. Oke, Jadi kita balik lagi Beb. Nah, Kenapa yang Anda pilih Pajero? Oke. Ya. Yang dipilih Pajero karena Bukan karena bobot besinya gede kan? enggak, karena selama ini kan brand Pajero itu dianggap selalu yang nabrak ya. Nah, sesekali Pajero baik nih. Kan stigmanya Pajero jahat nih ya. Biasanya pakai strobo kemana-mana. Kemudian seenaknya biasanya. Keluar nodongin pistol kan biasanya Pajero tuh. Nah kali ini Pajero yang benar. Iya. Karena saya yang nabrak. Iya. Dan Pajeronya keluar itu kayaknya dia mau marah-marah karena dia yang ditabrak ya posisinya. Tapi pas dia tahu saya Habib. Serius, dia mulai tidak pede tuh untuk marah-marah. Oh Habib. Jadi dia awalnya keluar dari pintunya gebrak kan. Saya waktu itu saya patah itu gak supaya sakit. nggak kehilangan konteks Habib naik sepeda motor ya teman-teman. Saya naik motor. Iya. Saya naik motor. Jadi jangan anggap Habib walaupun terkenal dan kaya ini terus kemana-mana naik Mercy, enggak. Kan enggak flexing dia, enggak flexing lah. Enggak. Cenderung menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya malah. Betul. Ya kan? Saya punya mobil, tapi mobil saya sangat syar'i. Iya. CR-V itu. CR-V yang model terbaru itu 800 juta teman-teman. Iya. Untuk informasi Anda ya. Ya gak apa-apa lah. Ya apa-apa. Sebetulnya bisa beli yang lebih mahal tapi ya cukup itu gitu kan. Ya gak apa-apa Anda memberikan fasilitas kendaraan yang enak kepada saya di dunia. Karena kan saya nanti ngasih fasilitas kendaraan Anda untuk ke sorga ya. Oke, balik ke Pajero tadi. Oke, balik ke Pajero. Pertama ya, jadi dia keluar tuh, kemudian Habib gak jadi dia mau marah-marah. Akhirnya udah selesai. Dan kenapa Pajero? Pertama agar terlihat Pajero ada yang baik tuh. Ya, agar itu. Dan yang kedua kan itu tidak bisa saya pilih ya. Oke. Jadi seketika tayangan ini datang Beb, Pajero baru akan datang ke rumah Anda itu. Kayaknya iya ngasih lah, privilege itu nanti. Iya. Saya gak yakin ya. tapi salah satu yang saya senang karena saya itu kecelakaan aja masih membawa value tuh. Anda tahu saya itu kecelakaan pakai motor NMAX Yamaha tuh. Nah yang nyelamatin motor saya taunya di TikTok ada yang videoin. Itu orang dealer Honda. Dan serius motor saya itu disimpan lebih dari sehari, mungkin 2 hari di dealer Honda tuh. Diselamatin. Jadi alhamdulillah kita bukan hanya mendamaikan yang berbeda pendapat, tapi juga yang berbeda pendapatan. Silakan, terima kasih. Beb, menyenangkan memang. Nah kita beralih. Ya, ngomong-ngomong, ini kenapa gak yang di belakang duduk di sini aja nih ya? Mungkin ya. Di mana? Biar Udah enak. penuh semua kok. Duduk di sini di bawah. Anda tidak jatuh harga dirinya duduk di bawah nih. Siapa tahu soalnya berdiri di belakang. Oke. Oh, mereka semua senang berdiri tuh, dada-dada tuh. Halo semua ya, yang di atas ya. Anda punya privilege juga sebetulnya karena memandang kami dari kejauhan dan kelihatan lebih enak dipandang. Gitu. Punya privilege dan kekurangan akhlak kayaknya ya. Habibnya di sini, Anda di atas gitu ya. Enggak. Itu kan kepentingan fungsional ya. Iya. Nah, Beb, satu buku ini yang pertama kamera mana? Ya. Seni Merayu Tuhan ini terbit tahun 2022 ya. Terus ini yang lebih baru ya, Beb ya. Itu yang lebih lama justru. Oh, sorry. Tuhan ini ada di hatimu. Saya itu harus selalu membaca itu tahun terbit dan dicetak berapa kali. Karena itu menunjukkan kasta seorang penulis. Iya. Selalu oke. Enggak, ini 2023, Beb. Oh, itu kan cetakan ke berbelas-belas itu.
Penulis kalau Maaf, bukunya nggak 2000, pernah betul. 2020 ya betul. Iya. Penulis Maaf, kalau karena yang diurutin ini 2020. oh buku Mas 3. Putut nggak pernah gitu ya? Gini Beb, kalau saya biasanya 2020 gitu ya. Terus tetap misalnya 2020 Februari, 2020 Juni, 2000. Anda kok tahun ya? Katanya terkenal. Oh iya. Biasanya yang ditulis sejak Ya kita tapi kan- bedanya kalau saya cetak ulangnya setiap 1000 eksemplar. Beliau langsung 10.000 eksemplar ya tetap beda pendapatannya. Iya. Ini tahun 2020, yang ini kayaknya tahun 2021. 2022. 22 ya. 2022. 2022. Nah pertanyaannya agak berat nih Beb, tolong siap-siap ya. Judul dulu deh. Kalau saya kan biasanya melihat dari kolofonnya dulu atau keterangan terbit ya. Yang pertama adalah Tuhan ada di hatimu. Iya. Oke, ini nanti agak problematis. Itu dibaca oleh puluhan ribu orang, tidak ada yang bilang problematis. Iya, karena tidak punya akses untuk mempertanyakan ini kepada Anda. Enggak, karena mereka semua punya akhlak. Anda akhlak plus kayaknya. Dan kemudian yang kedua, Seni Merayu Tuhan. Ini buku keberapa Beb kalau boleh tahu? Ini buku kedua setelah ini. Sebelumnya saya lupa lah buku-buku saya yang dulu pernah ditulis. Oh, oke. Tapi ada 5 buku? Ada kalau 5, lebih malah. 10? Mungkin ya 10 ya. Ya 10, lumayan lah untuk seorang penulis ya. 10 buku, banyak. Oke Beb, urut-urutannya Tuhan ada di hatimu. Tapi kenapa masih harus perlu dirayu? Oke, jadi begini. Berat kan? Sengaja Iya. itu memang. Iya. Oke. Hal terberat dalam hidup saya tanya jawab sama Onat. Jadi selainnya tidak lebih berat biasanya. Oh gitu ya. Karena Onat tuh apa ya, tipikal orang yang kalau ketemu Dajjal gampang akrab. Jadi kalau ketemu Ya'juj dan Ma'juj itu ngerasa kayaknya gak asing. Kayaknya di klub jam 1 malam pernah ketemu yang model begini gitu. Jadi pertama Tuhan ada di hatimu itu lebih ditulis untuk kepentingan orang-orang yang masih belum dekat dengan keislaman. Biasanya itu. Tapi Tuhannya sudah ada di dalam hati. Enggak, itu judul untuk kemudian bagaimana seorang yang jauh dari Islam itu paling tidak jangan membuat hatinya pun jauh dari Islam. Gitu. Oke. Jadi walaupun kamu masih nakal, paling tidak jangan biarkan hatimu kosong dari Tuhan. Karena apa yang tersisa dari seseorang yang sudah tidak memiliki Tuhan di hatinya, dan apa yang hilang dari seseorang kalau sudah memiliki Tuhan di hatinya. Nah, jadi itu lebih ke orang-orang yang secara keislaman tidak memiliki tradisi atau kedekatan dengan keislaman. Nah, kalau Seni Merayu Tuhan itu adalah buku yang mencoba mengedukasi orang untuk mengupgrade keberagamaannya, khususnya keberislamannya, dari aspek-aspek yang sekadar ritualistik menjadi memiliki efek sosial dan efek spiritual bagi dirinya. Jadi kira-kira Tuhan ada di hatimu buat yang belum sholat, Seni Merayu Tuhan yang udah sholat tapi sholat terus maksiat jalan tuh. Sholat iya, zina iya, makan babi. Jadi buat yang begitu. Nah, Tuhan ada di hatimu itu sebenarnya judul panjangnya tak di Ka'bah, tak di Vatikan, tak di tembok ratapan, Tuhan ada di hatimu. Itu satu quote dari Jalaluddin Rumi dalam Masnawinya. Jadi Rumi bercerita panjang bahwa dia mencari Tuhan di gereja nggak ketemu, di kuil nggak ada, bahkan di masjid pun dia tidak menemukan Tuhan di sana. Maka ketika dia kembali ke rumahnya dan dia bercermin, dia menemukan Tuhan ada di hatinya. Maka seringkali orang itu dia ke masjid.
Yang Kristen ke gereja. Yang Yahudi mengeluarkan uang banyak untuk pergi ke tembok ratapan di Palestina tuh. Tapi dia kehilangan Tuhan di hatinya. Sehingga kemudian ada banyak koruptor yang berangkat ke Mekah untuk umroh dan haji. Ada banyak orang yang sedekah dengan uang hasil judi online tuh. Ada banyak orang yang kehilangan Tuhan di hatinya, tapi dia membungkus tubuhnya dengan citra-citra bahwa Tuhan bersama dia. Bahkan dia menipu dirinya bahwa seolah-olah Tuhan sayang kepada dia dengan segala kebobrokan kepribadiannya dalam konteks agama. Maka ini mau menggebrak bahwa kamu jangan meletakkan Tuhan kepada sesuatu yang sifatnya identitas-identitas simbolik. Kepada sesuatu yang sifatnya formalistik, ritualis. Jadi jangan kamu tempelkan Tuhan hanya pada aspek seperti itu. Itu manifestasi terluar dari Tuhan. Tapi intinya Tuhan itu singgasananya adalah hati kamu. Karena itu sebenarnya buku ini termasuk judulnya itu disentak oleh satu gambar ketika COVID-19 saya berada di rumah dan semua orang yang taat dia berada di rumah, tidak keluar rumah. Kemudian ada satu foto itu Ka'bah sepi, nggak ada orang kecuali tukang bersih-bersih. Vatikan juga kosong. Begitu juga tembok ratapan. Jadi viral tuh foto itu. Kemudian di sana saya pertama mikir bahwa yang ada di sekitaran Ka'bah cuman tukang bersih-bersih. Orang yang selama ini tidak dianggap. Orang yang selama ini mungkin kita tidak pernah berterima kasih kepada dia. Padahal dia yang setiap hari membersihkan area Ka'bah agar wangi, agar nyaman, dan agar bersih untuk kita tawaf di sana. Tapi orang ini tersingkir, tidak pernah dianggap. Maka hari itu Tuhan mau menunjukkan bahwa orang yang di matamu tidak berharga bisa jadi ia sungguh berharga di mata Tuhan. Sebagaimana kata Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kamu benci itu sebenarnya baik dan bisa jadi apa yang kamu anggap baik sebenarnya itu buruk. Dan dari sana Tuhan ingin menunjukkan dia itu orang yang menjaga rumah saya loh selama ini. Memang kamu gak pernah hargai dia. Kamu hanya ingin tahu siapa imamnya ketika sholat. Kamu hanya ingin tahu siapa rajanya yang menguasai negeri Arab itu. Kamu hanya ingin tahu hal-hal yang sebenarnya mungkin di mata Tuhan bukan mereka yang terbaik. Tapi orang-orang yang setiap hari membersihkan Ka'bah itu. Maka Tuhan tunjukkan hari itu. Nih, semua gak bisa ke sana, termasuk raja. Arab Saudi gak bisa ke sana. Tapi seorang tukang sapu dan tukang pel Tuhan biarkan mengelilingi Ka'bah hari itu. Kalau dia mau tepuk niat. tangan dong teman-teman. Dan buat Anda yang suka filsafat, itu salah satu kritik orang-orang kiri, itu salah satunya adalah kok bisa ada tukang-tukang yang setiap hari membangun rumah untuk orang lain tapi dirinya kehilangan rumah. Dirinya tidak pernah memiliki rumah. Itu kritik orang-orang kiri itu biasanya bahwa dunia ini gak adil. Yang bangunin rumah kita itu tukang, tapi kadang tukang itu gak punya rumah bahkan untuk dirinya dan keluarganya. Penuh anomali. Tukang bangun rumah tapi gak punya rumah. Nah karena itu ini seolah-olah Tuhan mau menunjukkan. Nih, mereka orang yang kamu singkirkan, saya cintai loh. Maka jangan pernah melihat orang dari tampilan luarnya. Lihatlah hati orang itu. Karena itu hati-hati dalam melihat dan menghukumi orang. Karena Anda tidak bisa menghukum orang hanya berpatokan kepada tampilan luarnya. Karena bisa jadi orang tampil di luar tidak baik, memang sengaja dia lakukan begitu. Ada kelompok sufi namanya Malamatiyah. Itu sufi Malamatiyah, mereka itu tampilan luarnya menunjukkan seolah-olah dia bukan orang baik. Agar hatinya bisa terus bersama Tuhan, tidak dikotori oleh riya,
Oh berarti tadi yang jadi LO Anda itu mungkin kayak gitu itu tadi ya? Saya kurang yakin ya. Iya. Kurang yakin saya. Jadi mungkin begitu. Iya. Cuman Semoga agak repot. lah, semoga. Iya. Karena saya pikir ya kalau dia memang begitu seharusnya kerjanya bukan di mojok, di jena nulis. Gitu. Enggak. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu seringkali kemudian pergi ke Ka'bah. Bagi yang Kristen pergi ke gereja, tapi hatinya itu tidak ikut di sana. Sehingga yang muter Ka'bah itu hanya tubuhnya. Bahkan pikirannya gak ikut. Saya beberapa kali tuh ngelihat orang tawaf sambil teleponan, ngurusin bisnisnya. Atau kalau kita yang belum pernah umroh apalagi haji, kalau Jumatan deh. Berapa banyak orang yang Jumatan tapi dia gak dengerin khutbah Jumatnya tuh. Dia main HP, dia bahkan main game tuh pas Jumatan tuh. Itu kayaknya agak punya privilege ke neraka itu. Jadi kita sering begitu. Nah, jangan-jangan selama ini kita itu tidak menghadirkan hati kita dalam ritualitas-ritualitas kita. Kita menjalani ritualitas hanya sekadar sebagai rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang bersifatnya spiritualitas. Sehingga kemudian kita tidak pernah dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang disoroti. Padahal kehadiran hati itu menjadi penting, bahkan utama dalam Islam. Anda mengenal rukun dalam Islam ada berapa? Rukun Islam, rukun iman. Itu rukun Islam, bukan. Rukun dalam Islam ada berapa? Ada rukun Islam, ada rukun iman. Ada lagi? Ihsan. Rukun ihsan itu jarang diajarkan kepada anak-anak kita. Apa rukun Islam? Jadi rukun dalam Islam itu ada 3. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun ihsan. Ya masing-masing kan ada jumlahnya. Kalau rukun ihsan apa? hanya 1. Anta budullah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa'annahu yarak. Yang artinya jangan dianggap semua bisa bahasa Arab. Enggak, itu bukan menganggap Anda bisa bahasa Arab, tapi untuk menegaskan bahwa saya Habib tuh. Iya, tapi kasih inilah, kasih artinya. Jadi gini, hiduplah dengan bayangan bahwa seolah-olah kamu melihat Tuhan. Kalau tidak bisa, sadarilah bahwa Tuhan melihat kamu. Karena kan, dan itu kaitannya dengan hati. Karena kalau sesuatu yang sifatnya fisik, dia bisa dilihat melalui indera. Sesuatu yang sifatnya rasional, dia bisa dilihat dengan akal. Tapi sesuatu yang sifatnya spiritual, intuitif, dia tidak bisa dilihat kecuali oleh Tuhannya. Oleh karena itu, bahkan Nabi Muhammad tanpa seizin Tuhan tidak bisa ngejudge orang lain, oh ini munafik, oh ini kafir. Bahkan Nabi Muhammad pernah menegur dengan tegas Usamah bin Zaid, salah seorang sahabatnya yang membunuh seseorang yang lari dari peperangan, padahal ketika mau ditebas dia telah bersyahadat. Kemudian kata Nabi Muhammad, kamu tebas dia walaupun dia bersyahadat. Iya wahai Nabi, karena saya tahu syahadatnya itu bohongan, karena kepojok aja. Kemudian kata Nabi, kamu tebas dia setelah dia bersyahadat. Mulai gak pede sih Usamah bin Zaid. Iya Nabi, kayaknya syahadatnya cuma di mulutnya aja, gak di hatinya. Kemudian kata Nabi yang ketiga kalinya, kamu tebas ia walaupun dia bersyahadat. Iya Nabi, kata Sayyidina Usamah bin Zaid sambil gemetar. Kemudian kata Nabi, bagaimana kamu bisa tahu hati dia? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Kenapa kamu bisa menghukumi orang dengan hatinya sedangkan Allah tidak memberikan pengetahuan setetes pun kepadamu untuk mengetahui hati orang lain? Maka kemudian kata Sayyidina Usamah bin Zaid, seandainya saya bisa terlahir kembali sebagai orang yang baru yang tidak pernah melakukan dosa ini, saya ingin menjadi orang baru yang seolah-olah tidak pernah melakukan dosa itu. Saking sedih,
takut dan terpuruknya ia setelah ia melakukan dosa yang sangat serius dan Nabi setegas itu menegur Sayyidina Usama bin Zaid. Jadi kita gak pernah tahu isi hati orang lain. Yang tahu hanya diri kita sendiri. Maka melalui hati Tuhan ingin mendidik kita untuk menjadi pribadi yang berdaulat. Bukan baik karena orang lain. Tapi menjadi baik karena Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi baik. Bukan ingin dihargai oleh orang lain, tapi ingin menjadi pribadi yang berharga walaupun orang lain tidak melihat kita dengan penglihatan yang penuh dengan penghargaan. Karena yang terbaik, kata ayah saya, bukan menjadi baik di mata manusia, tapi menjadi orang yang baik dalam kacamata Tuhan. Nah, maka agama itu dengan segala ritualnya ingin mendidik kita untuk mengaktifasi hati itu. Makanya sholat agar khusyuk. Sholat itu tolok ukur tertingginya adalah khusyuk. Haji tolok ukurnya mabrur. Zakat tolok ukurnya ikhlas. Puasa tolak ukurnya makbul, diterima. Bukan sekedar menahan lapar dan haus kata Nabi Muhammad. Jadi semua rukun Islam itu mendidik agar ihsan. Nah masalahnya ihsannya ini diajari aja enggak kadang di SD, di SMP, di SMA, kecuali di pesantren ya. Rukun itu cuma 2 seolah-olah dalam Islam. Padahal itu inti. Sholat kalau gak pakai hati, kata Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang sholat karena ingin riya dilihat oleh orang lain, maka sholatnya adalah celaka. Maka agama itu sebentar, mendidik. Beb. Itu kan celakanya ketika ria. Ini kan ngomongnya nggak kusuk aja. Kan nggak masuk kategori celaka berarti. Ya secara sah dia sah. Oke. Secara sholat dia sah. Tapi khusyuk itu artinya hadirnya hati untuk Tuhan. Iya, kalau itu sepakat. Tapi di dalam surah itu tadi, itu kan sebetulnya lebih menegur kepada orang yang sholat karena ria. Karena ria. Bukan karena orang yang sholat karena lain. Tidak khusyuk. Oh kan? iya, gini ya. Khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat. Dan yang kedua, khusyuk itu bukan cuman tentang hilangnya ria, tapi hadirnya hati. Tapi maksud saya dari penjelasan itu, Tuhan itu ingin mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang hadir hatinya dalam semua ibadah. Dan Tuhan mencelakakan orang-orang yang beribadah ketika dia sudah tidak pakai hati, tapi untuk sekedar mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi sholatnya itu sholat tubuh. Agar tubuhnya terlihat oleh orang dalam lain. Dalam istilah Anda yoga syariah ya? Apa? Yoga syariah ya. Istilah Anda loh, bukan istilah saya. Iya, saya menyebutnya itu yoga bersyariah. Karena kenapa? Karena gini, yang menyebabkan kamu masuk surga kata Nabi Muhammad itu rahmat Allah, bukan utamanya amalan Anda. Yang menyebabkan Anda menjemput rahmat itu adalah amalan. Yang membuat Anda abadi di surga itu adalah niat, kata para ulama. Anda kan sholatnya paling berapa sih? 60 tahun ya? Iya kan? Sejak umur, Anda sholat mungkin sejak umur 10 tahun. Kita semua lah. Wajib sholat itu mungkin di umur 13 tahun lah. Ya berhenti di usia 20 tahun. Iya. Itu sebagian. Belajar ateis dulu atau apa yang namanya orang hidup. Bib. Oh, jadi saya itu tidak mengenal kata ateis tuh. Oh. Yang ada itu parateis tuh. Oke. Setengah bertuhan. Iya. Karena syahadat kita kan la ilaha illallah. Jadi orang yang mengaku ateis itu sudah la ilah tuh. Tinggal illallahnya doang tuh. Jadi dia bukan ateis, parateis aja. Separuh bertuhan aja. Terima kasih lah buat Habib. Tepuk tangan dulu. Memberikan keteduhan bagi para yang sedang dalam proses mencari kan. Iya betul, yang mencari. Dan itu tadi. Jadi Tuhan itu ingin Anda menghadirkan hatinya. Dan Tuhan mengkritik segala sesuatu, bukan berarti kemudian hancur ya ketika tidak ada hati, tapi tidak sampai kepada titik tertingginya. Misalnya dalam ayat yang lain ketika Tuhan berbicara tentang zakat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kamu tidak akan sampai kepada pemberian, sedekah, zakat, infak, dan lain sebagainya. Yang termulia sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Lagi-lagi urusan hati itu. Makanya seharusnya yang diberikan adalah barang yang kamu cintai. Agar yang kamu berikan ke orang lain bukan hanya barangnya, tapi utamanya adalah cintanya kepada orang lain. Makanya yang mengabadikan akhirnya niat dalam hati. Karena sholatnya kita paling beberapa puluh tahun. Tapi kenapa surganya kita abadi? Khalidina fiha, di surga kita akan abadi. Karena niat itu yang menyebabkan Tuhan mengganjar kita dengan surga yang abadi. Oke, terima kasih Bib. Ini menjelang babak akhir obrolan kita. Kita masuk ke seni merayu Tuhan. Bib, ini kita ngomongin judul aja. Kalau konten nanti kebanyakan. Bukankah Tuhan bersabda? Saya nggak tahu itu hadis satu ini ya. Pertama, ya, nanti Anda yang ngasih tahu gitu. Bersabda bahwa berfirman. Bahkan sejak di kalimat pertama loh Anda salah nih. Oh gitu ya. Terima kasih Bib. Sejak kata pertama Bib. Oke. Ya, oke. Saya kira akan mengurungkan rencananya. Bahwa seluruh dosamu walaupun sebesar gunung dan lain sebagainya lah ya. Maka ampunanku lebih besar dari itu. Lebih besar dari segalanya. Oke. Pertanyaannya kenapa? Dan di dalam pemahaman sufistik atau sufisme, penciptaan manusia itu ada hubungannya karena rasa cinta Tuhan. Kalau sudah seperti itu, kenapa Tuhan mesti dirayu? Ya justru karena Tuhan itu maha cinta, maka jalan menujunya itu adalah rayuan-rayuan penuh cinta. Makanya rahmat yang memasukkan kita surga itu rahmat. Rahmat itu artinya cinta. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Akar katanya satu, rahmat, cinta. Makanya kata Tuhan, kamu gak masuk surga kalau hanya mendekati saya, kamu tidak akan sampai kepada surga tertinggi, keimanan termewah. Kalau hanya mendekati saya melalui ritual belaka. Karena kalau ritual itu sering dikritik oleh Allah dalam Al-Quran. Anda mau bicara ritual yang manapun, itu ada kritiknya. Entah di Al-Quran, entah di hadis Nabi. Orang yang berpuasa banyak dikritik oleh Nabi Muhammad. Kamin sa'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi cuman diet bersyariah aja itu. Iya kan? Cuman nahan lapar dan haus, tidak nahan nafsu misalnya. Haji yang kalau haji ada di buku Tuhan ada di hatimu sebagai pengantar. Ada orang yang berangkat haji di Ka'bah tapi dia tidak mabrur, tapi justru Allah memabrurkan Ali al-Muwaffaq. Seseorang yang tidak pernah berangkat haji 30 tahun nabung untuk berangkat haji, tapi pas mau berangkat ada tetangganya yang kelaparan, maka dia berikan seluruh uang untuk berangkat hajinya ke tetangganya yang kelaparan, dan Tuhan beri ganjaran dia sebagai haji yang mabrur, walaupun dia tidak pernah ke Ka'bah, dan Tuhan tidak pernah memberikan gelar haji yang mabrur kepada seorang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, walaupun dia hampir setiap tahun berangkat ke Ka'bah untuk melaksanakan haji. Jadi utamanya hati yang penuh cinta, karena itu kita dekati Tuhan dengan satu seni tersendiri untuk merayunya. Agar ia merelakan pintu rahmatnya itu dibuka dengan rayuan kita. Karena itu sholat, puasa, zakat, haji bukan hanya sebagai satu ritualitas. Tapi dia adalah kegiatan yang bernuansa spiritualitas. Bahkan pondasinya spiritual. Kalau agak didekatkan dengan yang tadi Beb. Orang yang berdosa saja diminta untuk memohon ampun dan ampunan Tuhan itu lebih besar dari seluruh dosanya, ya. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih itu masih perlu dirayu, itu konteksnya, gitu. Sebenarnya bukan Tuhannya yang butuh rayuan, tapi itu cara Tuhan menguji apakah benar apa yang kita lakukan kepada Dia itu tulus dari hati kita atau sekedar basa-basi. Tolak ukurnya adalah hati, dan output dari hati itu adalah rayuan. Di luar itu gombal aja. Bisa jadi katanya sama, tapi kalau dia hanya keluar dari mulut, kita menyebutnya gombal tuh.
Tapi kalau dia keluar dari hati, kita menyebutnya rayuan. Oke, Kata-katanya sama. coba kita kasih contoh Habib. Kira-kira gimana cara merayu Tuhan itu? Gini, Supaya ada prakteknya lah teman-teman pulang dan lalu mempraktekkan di rumah. saya bukan mau ngasih contoh pada diri saya, tapi fenomena yang kita sering hadapi ya. Anda tuh, sebagian kita, atau bahkan semua, belajar public speaking tuh. Sebagian bahkan harus bayar jutaan rupiah untuk pinter public speaking. Berbicara dengan manusia. Nanti mention TikTok saya ya. Sudah pasti konten TikTok itu. Yang kedua, iya, nggak jadi yalil-yalil dia. Kayaknya tidak terlalu islami. Jadi kemudian yang kedua, sebagian orang kaya di luar sana rela mengeluarkan duit jutaan agar bisa ngomong dengan anjingnya atau kucingnya. Dia ngelesin anjing, ngelesin kucing agar Sidon, apa namanya siapa gitu ya. Sidon anjing gitu, misalnya dog ya. Dog Sidon. Dog sit up. Enggak ya, enggak sit up. Iya. Iya kan? Tapi iya kan? Sebagian orang bayar jutaan rupiah untuk les anjingnya agar dia bisa berbicara dengan anjingnya itu. Dan itu jelas bukan budaya kita. Kenapa itu bukan budaya kita? Buktinya semua orang yang ngomong sama anjing pasti pakai bahasa Inggris tuh. Pernah Anda ketemu orang yang ngomong dengan anjingnya pakai bahasa Jawa itu? Senyum Misalnya, dong, senyum gitu. Enggak ada ya? Gak ada misalnya. Dogi, senyum dong. Dogi, longgo. Longgo dogi. Gak ada. Anda pernah nemu orang bicara dengan anjingnya pakai bahasa Jawa? Gak ada itu. Pakai bahasa Madura. Kalau bahasa Madura lebih nggak mungkin lagi. Pate longku. Longku. Toju. Pate jerih. Anjing-anjing gitu dia. Oke, tepuk tangan lah. Jadi Anda itu bayar jutaan agar bisa berbicara dengan anjing. Agar bisa berbicara dengan manusia lain, public speaking. Tapi gratis pun Anda tidak mau untuk diajari oleh tokoh-tokoh agama agar bisa berbicara dengan Tuhan. Bahkan istilah God speaking aja gak ada tuh. Adanya public speaking. Anda kira gak ada caranya untuk berbicara dengan Tuhan? Anda kira gak ada seninya untuk memahami Tuhan? Anda kira seni cuman untuk memahami kekasih? Sebenarnya saya tidak ingin memfilmkan ini. Cuman seni memahami kekasih aja difilmkan. Anda tahu seni memahami kekasih kan tidak lantas masuk surga Anda kan? Kalau salah masa masuk neraka Anda tuh. Jadi kita gak pernah belajar itu loh. Anda kira ngomong dengan Tuhan tuh seenaknya. Iya. Anda ganggu dakwah aja. Iya, saya juga agak nggak suka yang kayak gitu. Dan saya pasti akan nggak manut gitu. Mau untuk saya kok. 15 menit. Anda ngatur-ngatur orang dakwah. Dakwah dibatasi loh. Dibatasi apalagi setelah ini musik. Lebih penting mana dakwah dengan musik? Kafir Anda. Jadi Anda tuh bahkan gak pernah belajar cara bicara dengan Tuhan kan. Ya makanya kasih contoh-contoh. Padahal nih ya, saya kasih contoh. Nih. Apa bedanya Nabi Adam dan iblis? Nabi Adam itu mengakui dirinya berdosa dan memohon ampun atas dosanya. Iblis tidak pernah mengakui bahwa dirinya berdosa dan tidak pernah minta ampun kepada Tuhannya atas dosanya. Nabi Adam mencari kebenaran, tapi iblis mencari pembenaran. Makanya netizen yang cuman nyari pembenaran aja atas sikapnya itu netizen namanya.
Netizen yang kayak jin tuh. Jadi Nabi Adam itu diampuni dosa-dosanya. Diangkat derajatnya menjadi nabi. Kehilafannya diampuni. Karena apa? Karena Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri dengan memetik buah huldi. Karena itu, kata para ulama, berbicara dengan Tuhan dalam doa itu ada caranya. Pertama, akui bahwa dirimu pasti memiliki dosa. Rabbana dolamna anfusana. Ya Allah, saya penjudi online, ya Allah. Ya Pengguna Allah, slot aktif ya Allah. iya. Ya Allah, saya pernah download micet, ya Allah. Ya Allah, HP saya aktif VPN-nya, ya Allah. Iya kan? Apa itu Bib? Kok tahu Bib? Saya aja nggak tahu loh Bib. Ya orang baik ke orang bijak tadi itu ya. Iya, kalau iya. Mas Putut gak tahu bukan karena faktor circle, tapi faktor umur. Ini Tapi alhamdulillah berarti kan diselamatkan karena faktor umur ya. betul. Iya. Jokesnya tipikal jokes belut listrik, tokennya beli di mana tuh? lanjut, jokesnya. lanjut. Nah, jadi kemudian kita gak Nabi pertama mengakui bahwa kita itu punya dosa. Kita telah mengkhianati janji kita kepada Tuhan. Jangan tiba-tiba ya Allah minta Pajero. Ya Allah minta jodoh. Ya Allah minta ini minta itu. Siapa Anda sehingga Allah harus menganggap Anda penting tuh. Maka diawali dengan ya Allah saya penuh dosa. Anda banyak dosanya ya kayaknya ya. Iya, mengakui dulu. Karena Anda mau minta nih. Bayangkan, Anda menggunakan lisan yang setiap hari Anda gunakan untuk ngomongin orang lain. Dengan lisan yang sama kemudian Anda akan minta kepada Tuhan agar mengasihi kamu dan memberi kamu. Maka awali bahwa ya Allah saya menggunakan lisan ini kemarin untuk gibah memang. Tapi saya tahu ya Allah ampunanmu lebih besar dari gibahku. Maka berikanlah jodoh kepadaku. Paling tidak 3 hal itu. Pertama mengakui, setelah itu memuji Allah, setelah itu baru meminta kepada Allah. Enggak lantas, ya Allah saya minta jodoh saya si A ya Allah. Kalau bukan si A, jadikanlah bagaimana caranya si A sebagai jodoh saya ya Allah. Kalau belum bisa juga ya Allah, jangan kasih jodoh kepada si A ya Allah. Enggak bisa itu. Maka berdoa itu ada caranya. Bahkan salah satu doa teragung adalah sholat. Karena sholat itu doa kita. Cara kita berdoa kepada Allah dalam sholat. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Kita seenaknya aja. Bahkan ya Allah. Misalnya doa. Ya Allah seperti biasa ya Allah gitu. Karena belum terkabul kayaknya yang kemarin ya Allah gitu. Atau ya Allah yang kemarin ya Allah gitu. Jadi rayulah Tuhan. Dengan rayuan yang begitu indah, satu saja dari sujud Anda bisa mengetuk pintu rahmat Tuhan, maka Anda akan baik-baik aja di dunia dan di akhirat. Satu aja dari sujud Anda benar-benar begitu menghamba. Satu kali aja Anda meneteskan air mata karena Tuhan. Kan hidup itu soal mencari itu, mencari titik di mana kemudian Tuhan mengatakan bahwa wah inilah hamba saya. Gelar tertinggi Anda itu bukan S3, bukan honoris causa. Apalagi S3-nya baru 2 tahun ya Bib ya? Enggak, saya gak bilang begitu. Anda jangan narik-narik saya. Jadi bukan itu, gelar Anda bahwa Anda seorang hamba kata Nabi Muhammad. Bahwa saya hamba Tuhan. Mau ngapain Anda? Hamba Tuhan yang berkata di dalam ayatnya, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Dia Tuhan menjaga saya dengan penjagaan yang melebihi kecintaan ibu saya kepada saya. Penjagaan seorang ibu yang begitu mencintai anaknya. Jadi nyari itu, hidup itu soal mencari itu. Mencari sampai Tuhan bilang, ini hamba saya. Karena itu kan kita diajarkan tahajud. Kenapa? Karena saat tahajud itu bukan high season tuh. Banyak orang tidur tuh. Kalau Anda bangun, Tuhan, wow, dia bangun karena saya nih. Makanya jarak terdekat dan waktu terdekat seorang manusia dengan
Tuhannya adalah saat tahajud dan dia bersujud. Karena yang lain tidur enak-enakan. Bahkan sebagian zina di Oyo tuh. Iya dia ayah, ayo Oyo. Gitu. Anda bersujud kepada Tuhannya, bayangin. Maka Tuhan, oh ini hamba saya, kata Tuhan. Anda kan enggak, bangun jam 1 malam malah kencing kan. Padahal Tuhan tuh yang bangunin tuh. Biar kamu merayu. Kata Tuhan, ayo rayu saya. Tapi kita kan memilih untuk tidak melakukan itu. Maka hidup itu soal mencari titik itu. Mencari titik di mana Tuhan menyebut kamu sebagai hambanya. Di mana Nabi Muhammad menyebut kamu sebagai umatnya. Di mana istrimu menyebut kamu ridho telah menjadi suaminya. Di mana suamimu ridho kepada kamu sebagai istrinya. Hidup itu soal rayuan untuk mendapatkan itu kepada siapapun. Puncak dari istri yang mencintai suaminya adalah ketika suaminya ridho kepada dia. Puncak dari suami yang mencintai istrinya adalah ketika istrinya ridho kepada dia. Puncak seorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya adalah ketika orang tuanya ridho kepada dia. Semua ini tentang cinta yang kita ketuk dengan rayuan itu. Dan itu yang hilang pada kita sekarang. Kan hilang. Kita menjadi generasi yang menghilangkan sisi-sisi indah dari hidup kita tuh. Iya, Beb. Mohon maaf saya potong, bukan karena waktu yang diberikan panitia, walaupun ya juga sih. Anda kayaknya terhipnotis dengan tadi obrolan ceramah dari bebasan yang panjang itu. Nah, tapi sebetulnya ada di buku ini, jadi silakan Anda beli bukunya karena seorang penulis itu tetap butuh untuk royalti ya Beb ya. Iya satu itu. Tapi yang lebih penting sebetulnya karena Habib Hussein ini sudah kaya, ya sebenarnya nggak butuh-butuh amat royalti buku ya Beb ya. Betul, saya jeda nulis itu jeda dari kemiskinan. Penulis biasanya miskin. Oke, akan saya tutup, tapi setelah saya tutup nanti Habib masih boleh berkomentar, yaitu saya tutup dengan anekdot. Sekali lagi ini anekdot yang mungkin sudah berpuluh kali diceritakan oleh Cak Nun. Dalam konteks rayuan juga ini Beb. Yaitu rayuan nelayan Madura kepada Tuhan. Suatu saat, ini bagi teman-teman yang sudah sering mendengar, mohon maaf saya ceritakan ulang ya. Ada seorang nelayan yang melaut Beb. Anda pasti kontekstual dengan kisah ini. Dari pagi sampai siang belum dapat ikan. Akhirnya nelayan tersebut berdoa, ya Allah, Anda kan Maha Pengasih dan Penyayang. Masa 1 ekor pun saya enggak dikasih. Akhirnya Tuhan ngasih 1 ekor. Dapat dia 1 ekor. Tuhan, anak saya 3 Tuhan. Masa sih Anda penyayang dan pengasih cuman ngasih 1, kasih 3. Istri saya dan saya gimana Tuhan? Akhirnya Tuhan ngasihkan banyak. Sore pulanglah dia. Begitu pulang, para penduduk beramburan menuju ke arah laut. Dari jauh terlihat asap membubung. Terus salah satu dari mereka bilang, rumah kamu terbakar. Gitu. Terus dia langsung memandang ke langit. Tuhan, urusan laut jangan sampai dibawa ke darat gitu. Jadi konteksnya Tuhan akhirnya membalas dari apa yang dilakukan di laut di darat. Iya. Jadi kan awalnya dirayu itu kan. Awalnya dirayu. Iya. Memang dan itu ada riwayatnya dalam Islam. Jadi ada seseorang Badui Arab pegunungan begitu ketiduran sebelumnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kan kamu mencintai seseorang yang terbaring di depan saya ini ya Allah. Yaitu maksudnya Nabi Muhammad. Saya adalah umatnya dia ya Allah. Kalau kamu ampuni dosa saya, dia akan bahagia. Dan kebahagiaan dia adalah kebahagiaanmu. Karena engkau adalah kekasihnya dan engkau mengasihi dia. Tapi kalau engkau tidak maafkan aku wahai Tuhan, maka sungguh yang berbaring di depanku ini akan sedih. Karena aku adalah umatnya dan kesedihannya akan menjadi kesedihanmu wahai Tuhan.
Kemudian orang ini tertidur dan dia bermimpi bahwa Tuhan memaafkan seluruh dosa-dosanya. Saya curiga ini orang Madura yang lagi umroh. Karena itu tipikal orang Madura. Orang Madura itu sangat cinta kepada Tuhannya dan sangat beriman kepada Tuhannya. Sehingga dia berani jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Itu karena iman yang kokoh. Ketika saya tanya itu, kenapa kamu jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin? Di depan pom bensin aja salah ya. Karena kan orang tinggal masuk mau beli bensin. Ini di pintu keluar, bukan di pintu masuk. Kalau pintu masuk masih ngalangin orang yang mau masuk. Ini di pintu keluar, asumsinya orang sudah beli bensin. Tapi kemudian kata orang Madura itu, saya kira semua Habib beriman. Kata dia, rezeki itu sudah tertakar, maka dia tidak akan tertukar. Dan kalau ini orang Maduranya langsung secara teks begini, Anda bisa tonton di YouTube saya. Orang Maduranya yang ngomong, kata dia, rezekinya gajah tidak akan dimakan semut, rezekinya semut tidak akan dimakan gajah. Itu orang Madura yakin sekali dengan itu. Tapi masalahnya kalau rezeki antar manusia bisa saling makan tuh, Beb. Ya, karena balhum adol, karena kita lebih buruk dari binatang tuh. Ngeri. Makanya orang Madura itu berani buka warung Madura di samping minimarket tuh. Serius, di depan rumah saya, warung Madura itu pas di samping minimarket. Cuman gak ada tulisannya kan, warung Madura swasta itu gak ada. Gak kan ada. Di YouTube Anda itu kan ditulisin warung Madura swasta. Iya, karena memang tontonan sekarang bernilai kebohongan. Gitu. Enggak, jadi di samping minimarket tuh. Dia dengan PD-nya bahwa ya rezekinya gak akan tertukar kata dia. Itu Anda gak ada manajemen apa-apa itu. Bahkan gak bisa pakai QRIS tuh di warung Madura tuh. Jadi ya modalnya keimanan, keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga dia. Dengan penjagaan yang penuh cinta. Dan karena itu saya rasa alasan spiritual yang menyebabkan dia sukses. 3 anaknya sarjana karena jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin. Serius. Karena apa? Karena secara spiritual Tuhan membuka pintunya bagi dia karena dia begitu percaya kepada Tuhan. Sedangkan kita kadang lebih percaya tukang cukur tuh daripada Tuhan. Tapi tukang cukurnya dari Madura. Dari Garut kayaknya yang ini. Ya enggak, Anda lebih kadang tuh, Anda beriman kepada tukang cukur, tidak begitu beriman kepada Tuhan. Anda tiba-tiba duduk tuh di tempat cukur kan. Padahal Anda gak kenal tukang cukurnya. Apa jaminannya dia tidak menggorok leher Anda? Saya tanya, Anda biarkan dia bermain benda-benda tajam di sekitar leher Anda. Apa jaminannya dia gak menggorok leher Anda? Oh karena saya sudah kenal, oke. Anda sudah kenal, tapi Anda pernah psikotes dia enggak? Apa jaminannya dia tidak punya masalah mental? Apakah sudah pernah di-track di akun medsosnya? Betul. Apa jaminannya dia gak kena mental? Apa jaminannya dia bukan Gen Z itu? Biasanya kan mental isu Gen Z banget. Gitu kan. Iya kan? Gak ada jaminan. Tapi Anda membiarkan dia bermain-main benda tajam di sekitar leher Anda. Anda beriman kepada tukang cukur. Karena Anda yakin dia tidak akan ngapa-ngapain Anda kecuali mencukur Anda sehingga Anda menjadi lebih indah. Tapi kepada Tuhan yang menyayangi Anda, mengasihi Anda, mencintai Anda dan berjanji kepada Anda akan menjaga Anda dengan sebaik-baiknya melebihi tukang cukur itu. Anda gak percaya tuh. Makanya orang Madura berani tuh jual bensin eceran. Dan akhirnya ketemu rumusnya. Karena kan saya yakin ya, 2 menit kata pembenci Islam nih. Ada Habib sedang Islam. Enggak. Bercanda ya. Karena saya ini kadang ya bercanda pun orang disangka beneran tuh. Mungkin karena Habib ya. Jadi akhirnya kita itu orang Madura itu begitu yakin bahwa Tuhan akan baik-baik saja kepada dia. Jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin, Anda tanya ke Sri Mulyani, gugup dia. Iya, Anda tanya tuh
ke pakar-pakar ekonomi, pusing dia ngitungnya. Pasti dia tidak merekomendasikan, tapi 3 anaknya sarjana. Kenapa? Karena dia bertanya kepada Tuhannya, bukan kepada Sri Mulyani itu. Tepuk tangan teman-teman. Dan akhirnya beneran. Saya bukan mau bilang bahwa Anda berbisnis gak usah peduli dengan hitung-hitungan ekonomi, teori bisnis, ya enggak. Tapi aspek iman itu jangan hilang. Dan akhirnya beneran logikanya. Jadi banyak sepeda motor yang ngantri, akhirnya ngelihat ada orang yang jual bensin eceran di pintu keluar pom bensin, akhirnya dia memilih untuk ngisi di bensin eceran ketimbang ngantri di pom bensin. Dan alhamdulillah walaupun dikelola sesederhana itu, tapi kekuatannya ada pada iman. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan Pertamini itu rugi. Orang jual bensin eceran, sejauh yang saya kenal tidak ada yang rugi. Bahkan 3 anaknya sarjana. Tapi Pertamina itu beberapa kali laporannya rugi. Sekarang saya tanya, kalau ini bukan soal iman, ini soal apa? Logis, orang yang beli dari Pertamina gak pernah rugi. Orang yang berada di strata tertinggi, strata terendah, dalam lingkaran saling memakan tuh. Kan ini strata terendah. Penjual bensin terendah itu kan penjual bensin eceran. Tertinggi kan oligarki-oligarki itu kan. Tapi Pertamina pernah rugi. Pertamini gak pernah rugi. Jadi mungkin pesannya adalah tobatlah wahai Pertamina. Enggak. Tapi begitu. Artinya itu gak logis kan. Seharusnya kalau Pertamini untung, Pertamina lebih untung. Mau bilang subsidi atau apapun tetap seharusnya lebih untung. Tapi ya begitulah. Hidup seorang Madura, dia sangat yakin kepada Tuhannya. Dan keyakinan itu yang menyebabkan Tuhannya cinta kepada dia. Karena dia telah menitipkan. Akhirnya itulah yang Tuhan sugestikan kepada kita setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Tuhan, berikanlah seluruh dari hidupmu kepada saya. Saya akan jadikan hidupmu baik-baik saja. Berikanlah ibadahmu, sholatmu, hidupmu, dan matimu kepada saya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari saya. Maka saya akan urus hidupmu. Karena toh kemarin-kemarin kamu yang ngurus berantakan kan. Maka biarkan saya ngurus biar gak berantakan. Itulah seni merayu Tuhan. Beriman kepada Tuhan, bertawakal kepada Tuhan, dan bertakwa kepada Tuhan. Mengimani dengan hati, bertakwa dengan seluruh tubuh kita, dan bertawakal dengan pikiran kita. Bahwa selesai ini sudah, maka saatnya saya menyerahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan dibuat oleh pikiran kita betul-betul agung. Temeng terakhirnya Tuhan. Yang terbesar Tuhan, yang maha kuasa Tuhan. Yang maha segala-galanya Tuhan. Pokoknya saya kalau mentok pasti ke Tuhan. Maka berarti Anda telah menuhankan Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan mengangkat Anda sebagai hambanya. Dan gelar itu yang menyebabkan Anda masuk surga. Terima kasih. Terima kasih Habib Husin. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau waktunya agak pendek. Karena kalau dengan Habib Husin harusnya waktunya 3 jam ya. Sekali lagi saya meminta maaf karena tidak bisa berlama-lama. Dan pesan terakhir saya, jangan lupa sholat 5 waktu. Dan pesan terakhir saya, musik haram. Begitu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Habib Husin. Silakan menikmati musik dari sana biar nggak kelihatan gitu ya. Kalau Anda nanti joget-joget di sini kan malah kelihatan. Terima kasih semua ya teman-teman. Bagi yang tidak menyukai musik bisa beli buku gitu ya. Tapi bagi Anda yang menyukai musik silakan tetap duduk di tempat Anda masing-masing. Tapi Anda tahu kan bahwa saya bercanda itu musik haram ya? Iya. Takutnya dianggap serius. Tahu dong.
Kayaknya iya sih. Sampai ketemu lagi dengan acara saya selanjutnya. Makasih Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.